Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lisvika Channel yang masih berjuang untuk memperebutkan satu kursi di PTN yang kalian harapkan, yang sudah kalian inginkan dari dulu. Tetap terus ikutin Lisvika Channel karena kita akan terus berbagi seputar FR terupdate yang keluar di gelombang 1 kemarin. Oke, sebelum kita mulai, bagi adik-adik yang belum subscribe Lisvika Channel, silahkan subscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, silahkan share atau bagikan channel ini ke teman-teman adik-adik yang akan berjuang di gelombang kedua nantinya. Dan jangan khawatir, karena kami akan masih terus membahaskan tentang seputar ujian mandiri, ujian SIMA UI, ujian tes kedinasan yang pastinya akan berguna buat adik-adik. Oke, untuk hari ini kita akan mencoba membahas FR Gambaran Umum Bahasa Inggris yang keluar di UTBK gelombang pertama kemarin, yaitu dia adalah seputar grammar yang katanya bagi teman-teman adik-adik yang sudah ujian di gelombang pertama kemarin itu tentang grammar itu ada yang keluar satu soal. Jadi makanya kita di sini tetap bahaskan grammar. Oke, langsung saja kita lihat ke soalnya. Oke, ini soal grammarnya yang kita munculkan. Katanya the class teacher insists the student blank the assignment to time. Jadi katanya di sini guru kelasnya menegaskan kepada siswanya tugasnya tepat waktu, gitulah katanya. Berarti di sini apa sih jawaban yang benar? Hand in, to hand in atau heading in katanya di sini. Jadi sebenarnya grammar dalam bahasa Inggris itu sama aja dengan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita lebih melihat tenses yang digunakannya seperti apa. Misal di soal dia menggunakan tenses apa, otomatis di ABC kita mengikuti tenses yang ada di soal. Oke, di sini dia menggunakan tensesnya adalah present tense. Kenapa present tense? Kita lihat dari bahasa insist ya. Berarti dia di sini adalah bentuknya adalah verb 1. Kalau subjek yang diikuti dengan verb 1 itu dia adalah present. Oke, mungkin ini adik-adik udah sangat hafal ya kalau yang untuk tenses yang present ini, karena dia sudah berulang-ulang juga, dan kalau kita pun baca buku itu banyak dia menggunakan kata-kata present gitu kan. Otomatis kalau dia di soal sudah dalam bentuk soal present, berarti kan kita tidak boleh mengganti ke ABC-nya selain present. Contoh kalau yang B ini dia hand in, berarti dia adalah bentuk verb 2. Kalau verb 2 itu dia adalah past tense, tidak bisa kita gunakan karena di soal dia menanyakan dalam bentuk present. Kalau yang C to hand in, berarti dia di sini menggunakan yang namanya to infinitive, juga tidak cocok di sini karena yang ditanyakan kembali lagi dalam bentuk present. Lalu yang E juga salah. Kenapa salah? Heading in. Berarti dia di sini menggunakan yang namanya jiran. Oke, jiran itu adalah verb ing. Oke, berarti otomatis jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya. Berarti di sini kita menyesuaikan, kalau di soalnya itu tensesnya present tense, maka optionnya juga harus dalam bentuk present tense. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. The air turned when the wind blew katanya. Berarti dia di sini option yang dikasih ini adalah yang cold, itu adalah kata sifat. Berarti kan di sini kita harus yang mana sih yang merupakan kata sifat? Kan katanya soal di sini adalah udara berubah ketika angin bertiup. Berarti yang mana dia yang harus kata sifat di sini? Dari option A sampai D yang menjadi kata sifat di sini adalah yang A, cold ya. Berarti optionnya adalah yang A. Oke, bisa difahami ya.
Lanjut kita ke soal yang ketiga. Katanya di sini adalah we made the juice from freshly blank 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 orange katanya. Kami membuat jus, oke. Kami membuat jus dari yang fresh titik orange katanya di sini. Nah, kita lihat di sini kalau dia freshly itu kita sebut dia sebagai adalah adverb menerangkan ya, kata keterangan adverb. Oke. Lalu ada orange. Orange ini dia adalah sebuah noun atau kata benda. Nah, jika dalam suatu kalimat ada adverb lalu titik-titik ada noun, maka pembatasnya di sini harus kita kasih dia dalam bentuk adjective. Oke, dari option A sampai E yang adjektif di sini adalah yang B, squeeze. Berarti dia adalah yang B. Ini dia yang kita katakan adjektif. Berarti adik-adik nanti udah bisa. Kalau dia ada kata keterangan, lalu ada blank blank blank, lalu ada noun setelah blank blank itu, maka selalu setelah adverb itu dia adalah adjektif. Maka jawabannya adalah yang B yang tepatnya. Oke, ini soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini, she has blank blank many books that she needs more room to keep them, katanya. Katanya dia di sini dia punya titik-titik banyak buku. Jadi dia membutuhkan ruang untuk lebih banyak ruang untuk menyimpannya, gitu dia. Berarti kan kita harus mencarikan kata-kata yang tepat di sini dari option A sampai D. Nah, di sini kita udah dikasih clue. Sebenarnya many books, oke? Many books itu dia menerangkan adalah menyatakan jumlah, oke? Nah, kalau dia dalam suatu kalimat ada yang menyatakan jumlah, maka untuk yang menyatakan jumlah, kata-kata yang tepat kita tambahkan sebelum jumlah itu adalah so. Berarti jawabannya adalah yang D. Jadi many books itu menyatakan dia punya banyak buku loh gitu. Jadi kata-kata yang tepat untuk menambahkan sebelum many so itu adalah so. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Oke, lanjut kita ke soal kelima. Di soal yang kelima ini katanya di sini adalah titik-titik to buy a house, she rent a small room near her office katanya. Untuk membeli rumah, dia menyewa kamar kecil yang dekat dengan kantornya katanya. Berarti dia di sini kan ada dipandu di ABC-nya itu adalah kata-kata enable. Enable itu dia kan adalah kata sifat. Oke. Berarti kalau untuk kan intinya tidak mampu membeli rumah kan. Berarti kan kata sifat di sana. Cuma kata sifat itu tidak boleh di awal kalimat. Kalau seandainya kita mau meletakkan adjektif di awal kalimat, maka harus kita tambahkan dengan yang namanya jiran. Oke, harus kita tambahkan dengan jiran. Jiran apa tadi? Verb ing. Oke. Di sini yang mengandung ing hanya ada A dan C. Nah, mana yang lebih tepat A dan C? Yang paling tepat itu dia adalah yang A, being enable. Berarti jiran itu yang kita gunakan untuk menyatakan kata sifat, dia adalah yang being enable. Jadi ingat ya, adjektif tidak bisa kita letakkan di awal kalimat. Kalaupun mau kita letakkan adjektif itu di awal kalimat, mesti kita harus kasih dia dalam bentuk jiran. Oke. Bisa ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke soal yang keenam. Oke. Many people in the hotel were frightened blank 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 the booming threat issued by the terrorists katanya. Oke, banyak orang di hotel katanya ketakutan titik karena adanya ancaman ledakan yang dikeluarkan oleh teroris katanya. Berarti kan di sini kita perlu mengasih yang namanya
preposisi karena ini adalah tentang passive voice ya. Berarti soal yang keenam ini dia tentang adalah passive voice. Passive voice. Passive voice. Nah, kalau dia untuk passive voice ini berarti kan kita harus menambahkan preposisi di sini. Ini kan yang tanyakannya preposisi. Berarti kalau many people in the hotel were pregnant, berarti dia adalah titik-titik preposisi yang kita gunakan di sini adalah by. Oke. Itu dia yang jawaban yang ke-6. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir ini katanya you blank the job were not led to the interview katanya. Oke, berarti yang soal nomor 7 ini dia tentang conditional if. Kalau yang namanya conditional if itu dia tergantung dengan tenses yang digunakan. Jika dia menggunakan di conditional if-nya itu dia menggunakan misalnya present, maka option yang kita cari juga harus dalam bentuk present. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa dia ini kalimatnya dalam bentuk past tense. Itu bisa kita lihat dari were not. Berarti to be yang digunakannya adalah were. Kalau to be-nya was were pasti dia adalah past tense. Oke. Past tense ya. Berarti mana ABC-nya, option-nya yang juga dia mengandung past tense atau jawabannya juga past tense. Yang past tense itu dia jawabannya adalah yang A, would get ya. Berarti jawabannya adalah yang Oke adik-adik, itu pembahasan grammar kita untuk hari ini. Grammar yang keluar di gelombang pertama. Jadi tetap terus ikutin Listrika Channel bagi adik-adik yang akan berjuang di gelombang kedua tanggal 21. Jadi tetap terus ikutin Listrika Channel karena kita akan terus update FR soal-soal TPS. Jadi tidak akan ketinggalan adik-adik jika terus subscribe dan share video ini ke teman-teman adik-adik yang belum ujian. Jadi bagi adik-adik yang sudah ujian, semoga adik-adik lulus di PTN yang kalian harapkan, PTN yang kalian idam-idamkan. Dan jangan lupa kami akan terus berbagi info seputar ujian mandiri, SIMAUI, sekolah kedinasan, dan dunia perkuliahan itu seperti apa. Apa sih yang perlu kita siapkan sebagai mahasiswa baru, sebagai maba baru gitu. Apa sih yang akan kita siapkan gitu. Jadi tetap terus setia dengan Listrika Channel agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kita. Kakak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.